1 Yohanes 3 ayat 12b. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Orang jahat memusuhi, menganiaya, dan membunuh orang benar itu bukan barang baru. Kain sebagai generasi kedua dari umat manusia sudah melakukannya. Dia membunuh Habel karena segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Keberadaan orang benar selalu membuat orang jahat yang tidak mau bertobat merasa terancam. Itulah Kain. Kain telah menyerahkan hidupnya untuk dikuasai dan dipakai oleh si jahat. Maka dia merasa terancam oleh keberadaan Habel yang hidup dalam kebenaran. Karena telah menyerahkan hidupnya kepada si jahat, maka Kain dikatakan sebagai berasal dari si jahat. Si jahat atau iblis dalam Kejadian 3 ayat 15 disimbolkan sebagai keturunan si ular yang akan meremukkan tumit sang keturunan perempuan, yaitu Yesus Kristus. Artinya, sejak generasi kedua umat manusia, genderang perang dari keturunan si ular melawan sang keturunan perempuan sudah dibunyikan. Perlawanan mereka akan terus berlanjut sampai akhir zaman. Sebab walaupun melalui kematiannya di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah mengalahkan mereka secara total, Allah menetapkan baru akan membinasakan si ular dan keturunannya ketika Tuhan Yesus datang kembali dalam kemuliaannya sebagai Raja yang akan menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang mati. Dengan kata lain, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, jangan berharap permusuhan, penganiayaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh keturunan si ular terhadap orang percaya akan berhenti. Maka sangat berbahaya jika kita menganggap dunia ini sebagai tempat wisata. Dunia ini bukan tempat wisata, melainkan medan perang. Namun musuh kita bukan manusia, apalagi Tuhan, melainkan iblis yang ada di balik semua kejahatan, baik yang ada di luar diri kita maupun yang ada di dalam diri kita, yaitu pikiran-pikiran dan rancangan-rancangan jahat, perasaan-perasaan negatif, dan lain sebagainya. Efesus 6 ayat 12 berkata bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Meskipun demikian, orang percaya tidak perlu takut untuk hidup benar, sebab otoritas tertinggi atas semua yang terjadi di dunia ini tetap ada pada Allah. Dan Allah tidak mungkin mengizinkan apapun terjadi tanpa memiliki tujuan untuk kebaikan. Ibrani 7 ayat 25 berkata bahwa Yesus Kristus yang telah menang itu sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Karena itu, mari kita terus berjuang melawan kejahatan, terutama kejahatan yang ada dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Kiranya kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita juga. Amin.